Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah, Madinah begitu dekat bagi yang rindu ke tanah suci. Bila salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Aminnya mana? Bapak, ibu-ibu, jamaah haji dan umroh yang dirahmati Allah, Allahumma amin ya. Hari ini kita sudah ada di Raudhah. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan, bila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir. Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis di mana kita memperbanyak menyebut asma Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memperbanyak menyebut asma Allah lewat majelis ini, dan itu akan menjadi jalan kita. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan meraih surga, alias jalan itu jalan zero to hero. Dari orang biasa menjadi luar biasa, dari orang yang nol bisa mencetak gol, dari orang yang awalnya nothing jadi something, dari orang yang awalnya error mungkin setelah memahami zero to hero bisa menjadi pelopor, dari orang yang mungkin awalnya minder bisa menjadi master, dari orang yang awalnya mungkin kuper, kurang pergaulan jadi super. Super itu nanti banyak sekali. Super, surgakan perkataanmu, surgakan pertemuanmu, surgakan perasaanmu, surgakan perbuatanmu, surgakan pergaulanmu, banyak sekali. Nanti maknanya super bukan hanya super hebat, tapi betul-betul menjadi surga peran ya. Super itu singkatan surga peran. Apapun peran kita, surgakan. Jadi itu insya Allah yang nanti akan menjadi inspirasi kita. Dan temanya zero to hero itu insya Allah sebenarnya kalau bahasa Arabnya zero to hero rodok medeni Bapak Ibu sekalian. Zero to hero bahasa Arab itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya. Maka mohon izin tak buka dulu maskernya ya. Jadi cuma saya orang kesehatan dulu dari kedokteran, memang sangat hati-hati ya. Jadi zero to hero itu maknanya adalah bagaimana nanti kita memahami hal-hal yang sangat mendasar. Dengan konsep yang sederhana ini orang-orang bisa berubah menjadi lebih baik, dengan harapan nanti kalau bahasa Arabnya itu pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga bisa husnul khotimah. Dan husnul khotimah sekarang sudah pakai bahasa Inggris, yakni happy ending full barokah. Nah jadi itu. Nah makanya nanti kalau Bapak Ibu setelah mengikuti kajian ini tentu akan
terbuka inspirasinya, terbuka wawasannya bahwa kita akan mungkin lebih gaul dengan anak muda, dengan masyarakat, sehingga kita bisa memahami Islam dengan cara yang mudah. Karena apa? Karena Zero to Hero sudah kami tulis sejak tahun 2005 sampai hari ini, terus dicetak ulang dan sudah sampai ke luar negeri, sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan, sampai ke Kairo. Bahkan ada ustadz yang dulu belum pernah kenal saya, tapi beliau mengenal lewat bukunya. Ya, istilah wong Jawa ini mak bedunduk kaget itu. Loh, ternyata saya sudah pernah baca bukunya Pak Solihin sebelum ketemu orangnya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang nanti ternyata wongnya kayak itu. Jadi gitu ya. Nah, ini laptopnya masih corong Jawa nih hang ya. Sebentar ya. Gak apa-apa. Jadi siap-siap Zero to Hero saya ambil dari satu firman Allah nanti. Sebelum itu, yang kedua, sholawat salam kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya lembut hatinya. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat, boleh enggak. Cuma biasanya yang nyatet itu biasanya naik kelas ya. Dalam surat An-Nahl 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing dalam keadaan nol, putul, zero. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menciptakan untuk kamu pendengaran dan penglihatan, wal absara wal afidah, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Nah, ini menarik. Nanti kaitannya dengan birrul walidain juga, dengan Zero to Hero, karena setelah dari Zero to Hero melahirkan buku judulnya The Great Power of Mother. Nah, jadi Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan nul putul, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah menciptakan untuk kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Untuk la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Nah, jadi penjelasan singkatnya bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, lahir ke dunia ini seperti orang dipinjami gelas atau piring. Jadi lahir ke dunia ini dalam keadaan nol putul, kemudian diberi fasilitas pendengaran, penglihatan, dan hati itu seperti dipinjami gelas atau piring. Nek biasanya ibu-ibu kalau punya hajat dipinjami gelas, piring, kira-kira bersih atau bersih? Kan jarang orang minjami piring, nyoh piringnya reget, nggonen isai-isai dhewe, enggak. Jadi Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu, ya, masing-masing itu dalam keadaan nol. Kalau dalam hadis nanti kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumasisani. Nah, setelah kita lahir dalam keadaan nol, zero, fitrah, maka kemudian Allah memberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan hati. Sama, kita itu tidak punya apa-apa, lalu punya apa-apa, nanti tidak punya apa-apa lagi. Kita bukan siapa-siapa, lalu mungkin jadi siapa-siapa sebentar, nanti tidak jadi siapa-siapa lagi. Kita dulu di bawah tanah, sekarang di atas tanah, nanti di bawah tanah lagi. Makanya tidak boleh kalau orang setelah tahu Zero to Hero, tidak mungkin orang adigang, adigung, adiguno. Tidak ada orang kemudian
petakilan atau pecicilan dan sebagainya. Jadi kita akan memahami itu. Nah, itulah yang kemudian saya terjemahkan, ternyata zero to hero itu adalah bahasa Arabnya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Milik kita apa? Milik kita adalah yang kita kembalikan kepada Allah. Harta bukan milik kita. Itu pinjaman dan tidak berbunga. Ya. Pinjaman, tapi ketika kita gunakan di jalan Allah justru menjadi milik kita. Waktu bukan milik kita, tapi begitu kita gunakan untuk mencari ilmu menjadi milik kita. Ilmu bukan milik kita, cuma lewat. Kalau kemudian kita catat, kita ingat, kita sampaikan, kita sebarkan jadi milik kita. Nah, itu makanya konsep zero to hero sebenarnya konsep sederhananya ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan sampai keliru, kadang-kadang ada innalillahi wa innalillahi ya. Kadang-kadang saking cepetnya atau saking apalnya, saking kelirune itu ya. Nah, jadi itu. Nah, kembali ke ayat tadi, Allah menciptakan manusia dalam keadaan zero, nol. Lalu Allah memberi fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati, dan itu urut. Jadi seorang bayi yang baru lahir atau yang masih dalam kandungan, itu yang berfungsi pertama kali itu adalah fungsi pendengaran. Jadi sebelum bayi bisa melihat, sebelum bayi bisa merasakan, itu bayi sudah bisa mendengar. Misalnya ini ada penelitian, Bu, seorang ibu kepingin anaknya jadi hafiz Quran, ibu ini rajin baca Quran ya. Akhirnya apa? Ketika anak itu lahir, ya langsung jadi hafiz atau hafizah enggak ya. Tapi begitu anak lahir itu ketika nanti dikenalkan Al-Quran jadi nyambung, jadi mudeng, jadi gampang. Nah, waduh, anakku kebacut gede, lah piye apa nggak proyek baru. Ya, itu. Ada juga seorang ibu yang kepingin, kalau ini orang barat, anaknya pinter matematika, maka ketika ibu ini sedang hamil, memperbanyak membaca rumus matematika meskipun sakjane ra patek mudeng. Itu. Akhirnya ketika anak itu lahir, anak itu ternyata bisa dimudahkan untuk bisa memahami rumus-rumus ilmu-ilmu tentang matematika. Nah, ini makanya konsep zero to hero ini di sini ya. Nah, langsung ke bukunya. Nah, jadi itu. Nah, pendengaran dulu. Dan ini juga sudah diteliti oleh seorang dokter di UNS namanya Dr. Sutanto, ahli matematika. Ternyata hubungan antara seorang ibu dengan bayi itu hubungannya seperti ini, seperti kabel telepon nanti ya. Jadi hubungan orang tua dengan anak itu, ibu makan, anaknya dapat makan lewat plasenta. Nah, ini penelitian dari dokter ya. Kemudian setelah anak itu lahir, itu mendapatkan nutrisi, asupan gizi lewat apa? Lewat ASI. ASI kata Mbah Den Bagus Sing Ngarso, ASI, anget seger tur irit ya. Itu. Jadi itu hubungannya ASI. Nah, itu kalau ini pakai kabel, kalau sudah bayi lahir itu pakai wireless. Wireless itu mic tapi tanpa kabel atau nirkabel, sehingga kalau ada bayi, kalau sudah kenyang kemudian agak berpergian berlarian, tapi kalau sudah lapar mie minta mie lagi itu ya. Ya itu. Jadi mie itu dari bahasa mic mic dan mie itu ya, ada. Jadi itu ada nyambungnya, ini cara jone otak adik kadok ya. Itu mie oh nyedak. Ini kalau bayi sudah, setelah bayi itu agak besar, dia tidak lagi pakai wireless ya, tidak lagi pakai ASI itu, kemudian sudah makan sendiri. Nah, itu kalau sekarang seperti telepon, gelombang elektromagnetik yang tidak perlu pakai wireless, tidak perlu pakai pakai kabel, tapi sudah bisa nyambung. Nah, mungkin dulu itu ada orang tua itu kalau nyeluk anaknya ado ning luar Jawa, cukup ndelok ning sumur atau ning gentong. Jo, paijo. Lah paijo kukur-kukur itu. Iku apa to simbok to? Ya, jadi kelingan lah ini mungkin yang pernah punya itu. Jo, mule simbokmu kangen. Pak Ijo ning kono ra ndek telepon tapi iso sadar ya, karena diceluk lewat gentong atau lewat sumur itu ya. Ini sudah ada teknologi ini ya, cuma diteliti angel itu ya. Nah, ya, sinyalnya ada, sinyal spiritual. Makanya ada seorang anak mau berangkat
ujian ditanya sama mamahnya, "Nak, kamu nanti ujian jam berapa?" "Jam 9 mah." "Tenang nak, kalau kamu ujian jam 9, mamah akan berada di atas sajadah untuk mendoakan kamu." Itu kalau bahasa Jawanya the power of mak-mak ya, jadi anaknya sedang ujian, mamanya di atas sajadah mendoakan dan anaknya menjadi sukses luar biasa, zero to hero. Nah itu makanya perlu juga kita nanti membangun konsep zero to hero, bukan hanya sekedar dari nothing ke something, tapi dari orang biasa menjadi luar biasa adalah doanya simbok. Makanya ditulis ning baktek dungone simbok ya, makanya itu baktek itu yang bawa pasir itu ya, dari Merapi sampai ke sana ya, dungane simbok ya. Oke ya, jadi kembali ke situ, setelah orang itu meninggal ternyata masih bisa berkomunikasi lewat doa anak soleh, yang di dalam hadis dikatakan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Ini langsung kari dewek ya. Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diajarkan, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah di dalam hadis dikatakan begini, tiba-tiba seorang hamba Allah diangkat derajatnya. Ya Allah, ada apa ini? Kok tiba-tiba saya diangkat derajatnya? Ternyata Allah dalam hadis qudsi berfirman, anakmu mendoakanmu, anakmu membacakan istighfar untukmu, anakmu membacakan sholawat untukmu. Nah itu makanya 2 dimensi yang berbeda, satu masih hidup, satu sudah meninggal tapi masih bisa berkomunikasi lewat the power of dungo ya, di doa orang anak soleh kepada orang tuanya. Nek nggak soleh nggak nyambung, atau anaknya soleh tapi orang tuanya nggak beriman, ya Joko sembung numpak ojek, nggak nyambung Jack itu ya. Nah jadi ada seperti itu, misalnya ada seorang orang tua misalnya meninggal, atau orang meninggal lalu disolatkan, orang tua nggak mudeng, kok aku disolatke, aku ra mudeng wong biyen ra tau salat. Jadi itu artinya nggak ada sinyal lah, makanya biar doa kita nyambung kita harus menyamakan sinyal frekuensi, sama-sama beriman. Jadi itu makanya penting ketika kita kembali ke konsep zero to hero ini, mumpung masih hidup, mari memperbanyak sinyal-sinyal kebaikan supaya nanti Allah melimpahkan keberkahan. Allahumma amin. Itu baru 1 ayat. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing dalam keadaan nul pudul. Ini ada gambarnya ini ya. Jadi moga-moga nanti kita bisa mendapatkan inspirasinya. Ini ayatnya, ayat yang tadi saya bacakan ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Nah, dari penjelasan itu, kalau orang dipinjami tadi gelas, piring, sendok itu resik, oleh yang meminjam itu mau digunakan apa saja terserah. Mau untuk wedang putih, bismillahirrahmanirrahim, dicoba galak orang. Kalau galak itu berbahaya. Kan ada wedang galak yang kemarin mau dilegalkan atau mau diinvestasikan, itu nggak boleh. Kalau wedang galak itu seperti waktu saya di Australia, sebuah negara bisa dijajah dengan cara dikasih wedang galak alias miras. Jadi suku aborigin itu biar tidak bisa menjadi orang-orang yang berkualitas, dikasih miras. Akhirnya mereka jadi orang begini. Orang Papua mau dibegitukan, dan orang Indian di Amerika itu sudah digitukan. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjadi bangsa yang besar gara-gara miras itu. Nah, maka kita harus hati-hati menjaga diri kita dan keluarga kita dari seperti itu. Nah, kembali tadi, gelas yang bersih ini itu mau digunakan untuk hal yang baik atau yang buruk terserah masing-masing. Nah, kalau gelasnya baik, digunakan yang baik, kembali kepada yang punya, itu juga baik, bersih, berangkat bersih, kembali bersih. Itu berarti zero to zero malahan itu ya. Karena banyak orang zero to minus. Jadi dulu lahir bersih, tapi ternyata pas mati su'ul khotimah, bukan mati syahid tapi mati sangit. Ya, jadi mati sangit itu mati yang dalam keadaan berbuat dosa maksiat. Lu pernah Pak terjadi di daerah lereng Lawu, itu ada laki-laki perempuan Indahoy di kuburan namanya kuburan Jumok.
itu kemudian bermesraan dan berbuat mesum dan mati Pak, dan tidak bisa dilepas. Wah itu medeni banget ya. Hati-hati ya, makanya kalau ini konsep zero to hero sebenarnya ngati-hati ojo ngantek kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang zero to hero kelingan, aku ojo ngantek mati dalam keadaan mati sangit tadi itu. Ada iklan. Oh iklan, silakan. Pengumuman pada pemilik mobil AA 9106A dan AA 8775AT mobil Brio untuk dipindah parkir ke SD karena menghalangi ada mobil yang mau keluar. Saya lagi, yang pemilik mobil AA 9106A dan mobil Brio AA 8775AP. Terima kasih. Yeah. Jadi saya kembalikan ya kepada satu konsep zero to hero itu. Ini sederhana banget tapi nanti akan sangat mempengaruhi. Jadi kita itu awalnya nol, fitrah, bersih, murni, Islam, mukmin. Kemudian di dunia ini la ikraha fiddin. Jadi kalau di dunia itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kowe arep dadi Islam atau ora tak terserah. Tapi kalau wis dadi wong Islam, udkhulu fisilmi kafah. Itu ya. Jadi pertama orang itu bebas sak karepmu. Kayak lagu itu, wong edan iku bebas itu ya. Nah, tapi setelah orang diberikan pilihan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, itu pilihan ya. Jadi setelah orang dikasih zero tadi, bahan berupa piring, gelas dan sebagainya, pendengaran, penglihatan dan hati itu. Nah sekarang mau digunakan untuk apa terserah. Nah nanti kalau sudah mati laporan, wingi nggo ngopo, pendengaranmu untuk apa. Kalau dalam surat Yasin yang sering baca mungkin ada ya, al yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tiada kata dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja ia melangkah. Itu terjemahan surat Yasin yang ditulis oleh Taufik Ismail, yang kemudian dinyanyikan oleh Krisa, dan hanya bisa satu kali karena itu makjleb sekali buat seorang Krisa yang mendapatkan hidayah Allah. Nah sama, kita itu dulunya gak punya apa-apa, kemudian dikasih fasilitas. Nah ternyata setelah dikasih fasilitas ada yang sukses, ada yang stres, ada yang kumlot, ada yang kemelut. Nah ada yang lulus, ada yang lolos. Nah ternyata kalau ada orang mati, ada yang husnul khotimah, happy ending full barokah, ada yang su'ul khotimah. Nah kalau orang yang husnul khotimah dalam keadaan flat, datar, berarti dia zero to zero, nol kembali ke nol. Tapi yang sukses itu zero to hero, dari nol bisa mencetak gol atau bisa menjadi pahlawan. Caranya apa? Yakni membuat amal-amal unggulan. Maka saya dalam buku Zero to Hero mengatakan atau menuliskan, jangan sampai kita mati tanpa meninggalkan jejak-jejak sejarah dalam hidup kita. Nah seperti masjid ini, Masjid Al-Amin, itu akan menjadi jejak sejarah takmirnya maupun jamaahnya, supaya nanti kita akan dikumpulkan di Jannatun Naim, Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Itu makanya harus diniatkan terus-menerus. Tapi ada yang mati tadi, kalau orang muslim tapi matinya dosa maksiat, dia seperti gelas dikembalikan ke tempat yang punya dalam keadaan kotor, berarti dicuci dulu. Iya, dicuci dulu ning rodok nesu. Iki wong ra tenanan iki, disili gelas piring kok dinggo reget, tak cuci. Tapi setelah bersih ditempatkan di tempat rak yang semestinya. Ya demikian juga muslim yang berbuat dosa dan maksiat, dia akan dicuci dulu, mungkin di alam kubur dicuci saya, mbuh digebuki piye carane malaikat aku ora ngerti ya. Nah, kemudian nanti di alam berikutnya akan disiksa lagi, tapi akhirnya insya Allah kalau masih ada keimanan,
insya Allah itu masih ada harapan surga. Allahumma amin. Itu seperti kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu ada yang bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Mosok dikai surga ra gelem? Iya eneng. Kon ngaji ra gelem, kon maca Quran ra gelem, kon sedekah ra gelem, kon salat ra gelem. Kenapa? Alah penak ning neraka. Neraka koncone artis-artis ngono kuwi ya. Sinden-sinden rumangsane. Kono ora iso ketemu artis udah disiksa ya. Nah itu. Nah, jadi itu yang pertama, kalau orang muslim baik meninggal dalam keadaan baik langsung dimasukkan surga. Muslim yang matinya dalam masih ada dosa maksiat itu diproses dulu, dibersihkan dulu. Tapi maaf, kalau tidak punya keimanan, kemudian dia mati, tidak perlu dicuci Pak, langsung dibuang ke neraka selamanya. Nah makanya kita orang Islam masih punya harapan. Lah perkara engko diproses pra-peradilane ning kono ya piye engko garek kita itu ya mentahapi. Makanya kita berusaha dengan konsep zero to hero ini kita mengusahakan bahwa tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan dan tidak ada orang hebat yang tidak punya masa lalu. Makanya kita harus bersyukur menemukan Islam seperti Khalid bin Walid yang dulunya seorang panglima di orang-orang musyrikin Quraisy, tapi kemudian setelah menemukan hidayah Islam dia menjadi panglima di masa Islam, maka disebut Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Dulunya dia menggunakan pedang untuk melakukan dosa kemaksiatan, untuk membunuh orang muslim, tapi setelah dia masuk Islam dia untuk membela agama. Nah itu sama. Dulunya Umar bin Khattab itu tukang kepruk, tukang duel, tukang gelut di pasar Ukas tuh, tokoh lokal. Tapi begitu Umar masuk Islam menjadi seorang pembela terdepan, maka seperti doa Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah seorang dari Umar, atau Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya untuk Umar bin Khattab. Makanya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, prosesnya zero to hero. Dulunya dia zero, tapi begitu masuk Islam jadi hero, jadi pahlawan Islam, dan kemudian menjadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ternyata luar biasa itu perubahannya. Makanya insya Allah, alhamdulillah Pak, banyak orang yang membaca buku Zero to Hero, tadinya preman kemudian jadi sadar, jadi mendapatkan hidayah. Makanya nanti kita niatkan bahwasanya ketika kita mengajak orang itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi mengajak kepada hidayah Allah. Allahumma amin. Nah itu ya, jadi konsep zero to hero sebenarnya sesederhana itu, sesimpel itu. Cuma kami ingin menjelaskan bahwa selain tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, zero to hero itu juga yang kedua adalah la ilaha illallah. Jadi zeronya itu adalah la ilaha, kemudian hero-nya illallah. Apa itu maknanya? Jadi kalau kita sudah sering syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebenarnya itu konsep yang sangat mendasar bahwa seorang muslim, seorang mukmin harus memahami apa yang diucapkannya sehingga dia memiliki iman. Al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu sesuatu yang diyakini dalam hati, dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dalam perbuatan. Nah, makna zero to hero secara keimanan adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu artinya apa? Dia menjadi muslim berarti dia membersihkan dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kekafiran. Itu artinya menzerokan diri, mengnolkan, membersihkan. Kalau dalam buku-buku kitab-kitab para ulama adalah al-hadmu wal bina. Hadmu itu kalau kita seperti orang mau menanam di sebuah lahan, kita membersihkan lahannya dulu baru menanam pohonnya. Nah itu iman juga gitu. Sebelum kita itu membangun keimanan itu perlu kita membersihkan hati atau mensucikan diri. Itu la ilaha illallah. Zero dulu, dizerokan dulu. Nah makanya kalau sudah zero, nol, bersih, nah setelah itu baru dibangun hero. Hero tadi, satu, happy ending full barokah.
hero. Yang kedua, hidup enak, rezekinya oke. Allahumma amin ya. Hero yang ketiga, hidup elegan, rezekinya online itu ya. Jadi hero itu artinya itu bahasa anak muda. Nih anak tua nggak tahu nggak apa-apa ya. Jadi kita itu berusaha nanti setelah kita zero dengan la ilaha jadi hero illallah. Itu maknanya. Kalau dalam bahasa tasawufnya sedikit tasawuf adalah takholi wa tahali. Takholi anir rodail wa tahali bil fadoil. Takholi membersihkan dari kekotoran. Nah, makanya kalau kita masuk masjid harus diniatkan karena Allah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amal diterima tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Seperti yang saya tulis di dalam kisahnya gini. Ada seorang kakek tua. Kakek ya tua ya. Seorang kakek tua di kampungnya ada pohon yang dijadikan pusat kesyirikan. Akhirnya kakek tua ini berangkat membawa kapak untuk menebang pohon. Pokoknya di sini tidak boleh ada kesyirikan karena ini akan bisa menyesatkan banyak orang. Ternyata kakek tua itu dicegat oleh seorang penjaga pohon. Hoi, ra iso macem-macem, pohon iki sing jaga aku. Iki sing dadi penguripanku, iki sing dadi sumber rezekiku. Ra iso. Wis nek ngono gelut. Akhirnya kakek yang membawa kapak ini bisa melawan dan bisa meeting. Akhirnya orang yang penunggu pohon bisa kalah. Wis, kalah, nyong kalah. Ini nyong Kebumen ya. Nyong kalah itu ya. Wis menyerah. Wis kowe njaluk apa? Wis sik. Aku ojo kok pateni. Aku duwe rahasia. Kowe sregep ngaji to, sregep kajian Ahad pagi to ning Al Amin to. Weh, kowe nek arep menebang pohon iki tak kei ana dalan rezeki sing luwih apik. Apa? Kowe ra usah menebang pohon iki, kowe ben esuk ning ngisor bantalmu ana duit 1 juta rupiah. Tenan, Pak? Tenan. Esuk pokoke wit iki aja aja diambrukke. Wis, tenan yo, tenan. Nah, yo akhirnya betul pohonnya nggak jadi diambrukkan padahal dia sudah mau menang melawan apa mungkin jin ataupun setan penunggu pohon tadi. Begitu pagi hari tangi turu iki dina Ahad to sok Senin tangi turu weh tenanan ana duit 1 juta ning ngisor bantal. Wah tenan iki cocok ra usah pohone ben kono lah. Nah yang kedua bangun hari Selasa weh neng tenan. Hari ketiga, lu kok ra eneng? Wah, aku dihapusi ya. Morone. Akhirnya duel. Ternyata ra iso menang. Wis go kapak arep. Wah, kowe saiki kalah. Lu kok iso kalah? Kowe wingi arep nebang pohon iki mergo niatmu ikhlas karena Allah kepingin menegakkan dinullah, menegakkan tauhid. Ning saiki kowe teko ngene menebang pohon mergo kowe kepengin duit. Waduh. Jadi kita itu memiliki kekuatan zero menjadi hero kalau kita ikhlas. Ning ora iso dadi hero nek wis orientasine niate wis beda. Nah itu ya. Jadi ternyata kembali kepada nanti niat kita masing-masing. Episodenya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang langsung ke praktikum. Tadi makna zero to hero adalah takholi anirodail, membersihkan dari kekotoran hati. Wa tahalli bil fadoil itu mengisinya dengan kebersihan hati, dengan kemudahan, dengan fasilitas atau dengan fadilah-fadilah. Nah sekarang siapakah yang disebut hero? Ini saya ingin cerita supaya nanti Bapak Ibu kembali ke rumah bisa cerita nggo anak putu ya. Ada seorang ulama sedang berada di kota Mekah siang hari di bulan Ramadan. Dia sedang mengajarkan fikih puasa. Tiba-tiba ketika sedang mengajarkan fikih puasa di tengah hari di bulan Ramadan di kota Mekah, anak muda atau ulama ini tiba-tiba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sang ulama minum, diprotes oleh jamaahnya. Ustadz, batal puasanya Ustadz. Siang hari di bulan Ramadan kok minum. Apa kata sang ustadz, sang ulama? Ya ora apa-apa toh. Aku kan cilik. Aku kan umur 12 tahun, aku kan belum balik. Siapa dia? Dia adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Urung balik, ning wis dadi mubalik. Sedangkan kita wis bolak-balik, ra dadi mubalik gitu ya. Masih kecil tapi sudah menjadi ulama.
Kecil-kecil sudah hafal Quran, karena dalam riwayatnya Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran. Loh, nyong wis tuwa kok ora hafal-hafal, sebabnya apa? Mergone ra dihafalke. Nah, itu. Padahal ada Bu, seorang nenek tua usianya 71 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Carane piye? Ya diwaca Qur'ane ping akeh. Jadi kita bisa hafal Al-Fatihah karena dibaca ping akeh. Bisa hafal kulhu, ayat favorit setelah Al-Fatihah itu karena dibaca ping akeh. Nah, itu. Makanya kalau ingin hafal Quran caranya sederhana, dibaca terus-menerus. Sedino minimal 1 juz. Syukur ada yang sampai 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Saya pernah bareng ngisi ning SMP 2 Magelang, kemudian pulang hari pertama Ramadan blek loro. Ya Allah, Ramadan pertama kok loro. Kesel banget karena jadwalnya padat. Akhirnya kayak kelingan, obatilah sakitmu dengan Al-Quran. Maka hari pertama Ramadan baca Quran 5 juz, malah sehat. Nah makanya bapak-bapak sing loro covid, loro apa, loro hati itu mau Quran insyaallah sehat. Allahumma amin. Nah kembali ke kisah ini, Imam Syafi'i anak yatim, orang miskin tapi bisa menjadi ulama besar, 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, dan kemudian bisa menggantikan Imam Malik dalam beberapa majelisnya karena orang yang zero itu namanya kreatif. Kreatif itu basa Jawa, kere tapi aktif. Orang yang tidak punya tapi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Akhirnya apa? Imam Syafi'i meskipun anak yatim, orang miskin, beliau mengumpulkan barang-barang bekas kayak sing tukang itu keliling rongsok kula tumbas itu ya. Jadi mengambil barang bekas di rumah-rumah, di kantor-kantor, lalu digunakan untuk alat tulis untuk kemudian dijual untuk belajar. Nah, sekarang kita perlu memotivasi diri, keluarga dan sebagainya bahwa yang dimaksud orang yang hero adalah yang mampu memiliki kecerdasan sehingga mampu berprestasi di tengah keterbatasan, tidak menunggu fasilitas orang jagake wong tuane, orang jagake kekayaan, tapi dia mulai mandiri dari dalam dirinya sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Itulah zero to hero yang sejati. Itu Imam Syafi'i. Yang kedua, cerita yang lebih dahsyat. Ada seorang anak muda namanya Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar ini seorang penjual minyak, keliling-keliling, minyak ya. Tiba-tiba sedang keliling itu dipanggil oleh seorang wanita penggoda. Mas, godain kita dong, itu ya. Mampir dong, aku kesepian deh, itu ya. Ternyata Abu Bakar mampir. Ketika mampir di situ ternyata sudah disediakan rumah yang bagus, kamar yang indah, yang wangi, kemudian kasur yang empuk dan makanan yang bermacam-macam. Mas, aku rano koncone Mas, tolonglah kita ya gimana itu? Akhirnya Abu Bakar seorang anak muda kan juga, nek cara saiki ku tahu yang ku mau ya. Wah lumayan nih rezeki nomplok ya. Nah akhirnya apa? Abu Bakar anak laki-laki muda dirayu-rayu. Kalau dulu kan cubit-cubitan, oh cubit-cubitan, senggol-senggolan dulu ya, itu lagunya apa. Nah ini anak muda ini ya mulai gereng juga. Tapi ketika itu imannya masih ada. Wah, anak laki-laki lalu dipepet-pepet oleh anak perempuan, mau diperkosa Pak. Jadi anak laki-laki mau diperkosa perempuan, kan harusnya menyerahkan. Oh, tidak. Tapi kemudian mbak sebentar Mbak, kalau Mbak ingin mengajak bermesraan dengan saya, sebentar, saya mau ke toilet, bukan ke toilet ya, ke toilet, ke kamar mandi. Mana tunjukkan? Silakan sana toiletnya. Ternyata ketika Abu Bakar masuk toilet itu muncul ide, kayak ide nih tengok-tengok itu ya, muncul ide. Nah, ternyata di toilet muncul ide, piye ya ben aku iso metu ka omah iki ben ora melakukan dosa kemaksiatan, ben ora melakukan perzinahan. Akhirnya apa? Abu Bakar ini, mohon maaf ya, muga-muga tetap dalayan dahar ya. Itu Abu Bakar mengambil EEK, ya, itu dari belakang lalu dilumurkan seluruh tubuhnya, dilulurkan tuh. Lalu setelah berlumuran bukan pakai BB apa itu, bukan pakai Axe, bukan pakai apa itu, bukan pakai merek-merek itu, tapi pakai kotoran itu. Lalu menemui wanita tadi, monggo Mbak kita berindahoy, bermesra-mesraan. Apa yang terjadi? Ternyata wanita yang birahinya sudah naiknya voltase tinggi 220 kV ya. Sudah mampu, lunga. Ternyata Abu Bakar selamat dari pemerkosaan karena melakukan amal yang kreatif, yakni piye carane ben ojo ngantek melakukan dosa kemaksiatan. Akhirnya Abu Bakar ini pulang ke rumahnya adus sak resik-resike ben ora ngantek ana sing nyantel ya. Nah, setelah mandi sebersihnya di malam hari dia
dalam tidurnya bermimpi, wahai anak muda, kamu melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum kamu. Besok kamu akan mengeluarkan bau wangi sepanjang hari seumur hidupmu. Maka kamu dikenal dengan Abu Bakar Al-Miski, seorang yang wanginya tak mau pergi. Nah itu. Jadi kebahagiaan orang yang beramal, yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan, mampu menjauhi kemaksiatan, maka akan diabadikan dalam sejarah dan akan menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Allahumma amin. Itu contoh sederhana. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Zero to Hero ini sangat penting untuk menjadi bahan motivasi keimanan kita, bahwa dimanapun kita berada, kita selalu ingat Allah sebagaimana firman Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi inti Zero to Hero itu intine tansah eling kali Gusti Allah, selalu mengingat Allah pada saat berdiri, berkuasa, punya jabatan, punya harta, pangkat, kekuasaan, untuk selalu mengingat Allah. Atau pada saat duduk jadi orang biasa, ingat Allah. Atau saat kita jadi orang terpuruk, jatuh, miskin, bangkrut, terpelanting, terjerembab, ingat Allah. Itu kalau bahasa Inggrisnya untuk anak muda adalah big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Big is powerful berarti all out, ning dhuwur all out. Jadi kayak bahasanya Ustadz Abdul Somad, kalau orang punya jabatan dengan tangannya, dengan tanda tangannya bisa menghapus kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu, tanda tanganmu, tudingan tanganmu. Itu cukup begini ya. Tangan tengen kuburan, tangan kiwa rumah sakit. Deh ya. Engko ngandani itu ya. Itu kekuatan, kekuasaan, jangan sampai diselewengkan. Jika kamu tidak mampu, ubahlah dengan lesanmu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, ubahlah dengan lesanmu. Tak kandani, ke aja minta ngono, kuwi ra apik. Titenono, terus-terusno ngono. Itu nasihat. Jika kamu tidak mampu, ubahlah dengan hatimu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini banyak kezaliman, ini banyak ulama terzalim, ini banyak kejadian yang waduh merugikan umat Islam. Masyaallah, astagfirullah. Doa. Itu ya. Itu big is powerful di atas, medium is wonderful di tengah, small is beautiful. Nek isran duwe apa kecuali kita hanya bisa berharap kepada Allah, alias kita berdoa ataupun berdakwah dengan hati. Jadi dakwah itu tidak harus ceramah. Dakwah bisa doa. Seperti ada sebuah pesantren, santrinya cuma 23.000. Sang kiainya mengatakan, tolong setiap malam mendoakan kaum muslimin seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itu. Jadi kita bisa masih punya harapan pada Allah ini, karena kondisi seperti ini menjadi ujian. Nah, kembali ke Zero to Hero ini cita-citanya banyak sekali. Maka saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian ini, kata kunci Zero to Hero adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah. Big is powerful pada saat berdiri, medium is wonderful saat duduk, dan small is beautiful saat berbaring. Ingat Allah pas tanggal 6 bergajian, ingat Allah pas tanggal 15 tengah-tengah, dan ingat Allah pas tanggal 30 kipiye itu ora itu ya. Jadi ingat Allah kapanpun dimanapun, bahkan sakit pun. Ini buku ini saya tulis pada saat sakit 2 minggu Pak. Saya mikir, ya Allah, nek aku sakit 2 minggu nek mati piye? Ya dikubur toh, ya mungkin ya. Jadi saya sakit, saya kalau sakit lalu mati, saya belum punya amal, maka saya berusaha untuk mencetak sebuah buku yang bermanfaat. Saya nggak tahu kalau bukunya bestseller, tapi yang penting bermanfaat. Dan ternyata dari buku itu saya niatkan, ya Allah, kalau saya diberikan umur panjang, semoga bisa memberi manfaat yang lebih besar lagi kepada umat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan, may yuridillahu bihi khairan istamala bihi. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mempekerjakannya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana cara Allah mempekerjakan seseorang? Maka
oleh Kanjeng Nabi dijelaskan, yakni Allah memberikan kesempatan beramal baik di akhir-akhir usianya. Nah ini, jadi zero to hero ini maknanya adalah supaya kita menjaga keistiqomahan kita setelah kita mendapatkan hidayah Allah, kita jaga sampai akhir hayat. Jangan sampai mungkin ya, jangan sampai kita terbersit, wah aku wis apik ya, sregep ngaji, sregep salat, tak sekali-kali mencicipi maksiat. Ternyata pas mencicipi maksiat malah mati tadi. Hati-hati, karena ada orang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga sudah sangat dekat, satu depa atau satu hasta, ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka nauzubillah, neraka menjadi tempat akhirnya. Dan ada yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia sudah dekat dengan neraka, tapi di akhir-akhir hayatnya dia istilahnya mendapatkan hidayah dan kemudian mengamalkan amalan ahli surga, dan kemudian dia mati dalam keadaan ahli surga. Seperti satu orang perampok, satu orang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia tanya kepada seorang mungkin ahli agama, "Woi, Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih punya harapan masuk surga?" "Woi, ora mungkin kowe, wis dosamu kok ken." Tas. Nah, 100. Akhirnya dia membunuh 100 orang. Tapi masih punya hidayah. Teko ning pengajian Ahad pagi misalnya, ning Masjid Al Amin, teko, "Pak Ustadz, saya sudah membunuh 100 orang ini pedangnya sih basah. Ini kira-kira masih punya hidayah, masih punya harapan surga?" "Oh, masih." "Tenang. Sing penting kowe taubatan nasuha, pergi ke tempat orang-orang baik, orang-orang soleh. Siap ya?" "Ah, siap." Akhirnya berangkat. Ketika dia sedang berangkat, mati di tengah jalan. Lalu malaikat berebutan, malaikat azab sama malaikat rahmat. "Wih, melu nggonku ki, mateni wong 100. Ora melu aku iki wis melu." Nah, akhirnya diukur, ternyata dekat kepada tempat azab, tapi bumi mendekatkannya ke tempat rahmat, dan akhirnya dimasukkan dalam surganya Allah. Ini kayak kira iso dijagake. Aja ngantek kemudian wah tak disosek kok kari-kari, atau padha mesti itu. Nah, makanya kita harus berusaha mengistiqomahkan diri terus-menerus sampai akhir hayat. Itulah makna zero to hero di antaranya. Kalau nanti saya jelaskan mungkin sampai sore, nanti buka itu ya. Ya, kalau yang puasa itu sore. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, jadi makna zero to hero yang utama adalah bagaimana kita memahami hidup ini sangat singkat, sesingkat azan, iqomah, dan sholat. Jadi orang lahir, ya mungkin ini terlepas dari perbedaan, mungkin kalau kadang-kadang hilafiyah, ada yang diadzankan telinga kanan, diqomati telinga kiri, dan ketika mati itu disolatkan. Apa? Sholat jenazah. Jadi hidup kita sebenarnya sesingkat adzan, iqomah, dan sholat, dan hidup kita cuma nunggu-nunggu waktu sholat. Sholat subuh, nunggu waktu sholat duha, nunggu waktu sholat duhur, nunggu waktu sholat maghrib, nunggu waktu sholat isya, subuh lagi. Nah, setelah kita rajin sholat, menjaganya dengan sholat, kira-kira nanti kita layak disolatkan atau tidak. Nah, makanya itulah makna zero to hero. Sebagai kesimpulan dari zero to hero ini, Bapak Ibu sekalian, setelah big is powerful, medium is wonderful, full ya, full semangat, full inspirasi, full motivasi, full senyum, full gairah, full pahala, full fadilah. Kemudian meskipun kadang nggak punya fulus, karena kata orang kudus, al fulus yuhyi nufus wala bil fulus bika mamfus. Ini senes hadis. Al fulus yuhyi nufus, duit nyenengke hati, wala bil fulus bika mamfus, ranti duit kaya mati itu ya. Itu kata-kata orang kudus. Nah, ini untuk menjadi hero bisa beramal dengan sederhana seperti Bilal bin Rabah. Ini saya sampai jam berapa? Jam 12 atau jam berapa nih? Bilal bin Rabah amalnya sederhana. Ini langsung bisa dipraktekkan. Nanti ya, tak ada yang moto, tak kasih slide-nya sekarang. Bilal bin Rabah itu rajin menjaga dirinya dalam keadaan suci. Jadi untuk menjadi hero tidak harus jadi pejabat dulu, jadi ningrat dulu, tidak. Cukup mengamalkan amal-amal yang sederhana, rajin menjaga kesuciannya dengan segera berwudu. Sehingga Rasulullah ketika dalam sebuah riwayat sedang Isra Mi'raj atau sedang berada dalam sebuah kesempatan, "Wahai Bilal, aku sudah mendengar terompahmu di surga. Amal apa yang kamu lakukan? Kok sudah mendahului kami? Kamu sudah terdengar terompahnya di surga." Ayas teklek wis perunguning swarga. "Ya Rasulullah, tidaklah aku batal wudunya kecuali aku selalu berwudu kembali untuk menjaga sucianku, dan setelah itu sholat 2 rakaat. Ini Bilal sholat 2 rakaat.
Tapi kalau kita ya minimal menjaga wudhu itu aja. Ulang baru wudhu sholat, wah apot banget. Tapi insya Allah bisa selalu berwudhu kapanpun dimanapun sehingga terjaga keistiqomahannya. Itu Bilal, sudah terdengar terompahnya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu sekalian, bisa beramal sederhana. Dari zero menjadi hero, membuang sampah dari masjid. Ada kotoran, mungkin ada telek cecak yang ngirang-ngirang repute ya. Itu diambil pakai kertas dibuang. Itu bagian dari seperti wanita penyapu masjid di zaman Nabi. Jadi ada seorang wanita sepuh, wanita karir ya, tapi sudah sepuh. Karirnya apa? Pembersih masjid. Lalu wanita itu meninggal. Rasulullah kan di ibu-ibu yang biasanya resik-resik masjid. Sampun sedo ya Rasul. Loh, sudah meninggal? Iya. Loh kok aku tidak dikasih tahu? Kan cuma tukang sapu. Loh, tapi tunjukkan di mana kuburnya. Nah, itu yang kemudian Rasulullah datang ke kuburnya lalu mensolati jenazahnya. Ini bolehnya sholat jenazah di kuburan, tapi bukan sholat 5 waktu ya. Sholat jenazah atau mensolatkan di kuburan. Kalau kita mungkin takziah telat ya, boleh ya. Itu terlepas nanti dari mungkin ada yang mengatakan nggak boleh, monggo itu. Ini wanita, intinya adalah wanita yang tukang sapu masjid oleh Rasulullah dimuliakan bukan karena jabatan, ningratnya, kedudukan, hartanya, tapi karena amalnya. Innallaha la yangduru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sak temene Gusti Allah orang ndelok prejenganmu, orang ndelok tampangmu, orang ndelok casingmu. Nanging Gusti Allah ndelok atimu lan amalmu. Iki basane cah nom ya. Ya, cah nom desa itu ya. Jadi kita tidak dilihat dari tampangnya, casingnya, tapi lihat dari amalnya. Jadi monggo kita tidak menunggu, tapi segera memulai apa yang bisa. Yang ketiga, darah birumu bukan jaminan suksesmu. Jadi kita mau sukses itu tidak mengandalkan jaringan orang tuanya, kedudukannya, terahnya. Kan sekarang orang udah terah, wongso pawiro, terah singo dimejo, lion on the table itu ya. Singo dimejo kan bahasa Inggrisnya lion on the table ya. Ya itu terah-terah itu wah bangga aku terah. Lah aku terah apik ning orang genah ra kacek. Jadi kita tidak menunggu terah, tapi siapapun kita beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke ya. Kemudian popularitas juga bukan jaminan sukses. Orang yang terkenal juga bukan jaminan sukses. Kadang terkenal mas stres seperti orang-orang artis-artis Korea terkenal terus dibully, dicaci, dimaki, dihina, dicela, rakuat derajat, akhirnya mati bunuh diri. Nah makanya jangan sampai anak-anak muda kita, keluarga kita, putra-putri kita cuma mengejar viral, popularitas, gawe sing aneh-aneh, baru malah stres dhewe. Nah nasabmu bukan penentu nasibmu, nasabe ora mesti dadi nasibe. Nasab karo nasib beda. Iso mungkin nasabe apik ning nasibe elek. Nah makanya kita yang harus mengubah nasib kita dengan memperbaiki cara hidup kita, cara pandang kita. Dan ini yang terakhir, prestasi membuat percaya diri. Ini dalam sebuah hadis, satu riwayat ada yang mengatakan riwayat Tobroni, ada yang mengatakan riwayat Tirmidzi. Man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Sapa sing seneng karo tumindak becike lan sedih yen tumindak Allah, ya kuwi wong sing iman. Cirine wong iman kuwi yen tumindak becik kuwi seneng. Yen tumindak Allah kuwi sedih. Misale kita itu berusaha melakukan amal kecil. Misale di Masjid Al-Amin ini sandale wis ditata rapi berjamaah. Wis marake seneng. Sandale wis iso jamaah, apa meneh wonge. Allahumma amin. Nah, kalau orangnya sudah sandalnya berjamaah, orangnya berjamaah. Guyub rukun, orangnya sudah Masya Allah ukhuwahnya baik, saling mendoakan. Makanya salah satu doa saya dulu waktu haji tahun 2013 saya berdoa, ya Allah semoga orang yang mengikuti pengajian saya Engkau mudahkan bisa berhaji, berumroh ke Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Syaratnya daftar sing urung mangkat ya. Nah, orang daftar kan ya harus dipanggil itu ya. Orang daftar harus dipanggil, orang ono jenenge. Nah itu. Lah kapan? Allahu a'lam bisawab itu masalah ini. Jadi itu minimal kita kalau tidak bisa menjadi tamu Allah di Mekah Madinah, minimal menjadi tamu Allah di surga. Allahumma amin. Begitu mungkin ada pertanyaan ini, saya nggak tahu jamnya lupa ini jam 8 atau jam 9 atau jam 10. Ini sudah jam 7:15. Monggo moderator,
atau pembawa acara, saya kembalikan dulu dumateng Pranoto Hadisoro. Kula nderek tepang Asma Solihin. Kula asline Kebumen. Mangkane kula sok-sok ya rada ngapak-apak, bersatu kita kompak, bicara kita ngapak orang kepenak gitu ya. Nah, aslinya Kebumen, dulu kuliah sekolah di SMA Purworejo, sering main ke Magelang sampai ke Temanggung, Wonosobo, Dieng itu jadi cedak bolo dhewe. Kemudian kuliah di Solo, kemudian tinggal di Sragentina Bu, saya jauh di Sragentina sana. Kemudian aktif ya sebagai jamaah saja di Masjid Jogokarian. Kalau dulu yang pernah ngisi sini dari Masjid Al-Falah, saya dari Masjid Al-Falah cuma 1 kilometer nggak ada. Jadi Mas Kusnadi itu beda perumahan dengan tempat saya. Saya di kampung, beliau di perumahan Margo Asri. Nah, itu jadi ya tonggo ya sering ya jagongan sesekali itu. Begitu, alhamdulillah saya sudah menikah, mohon maaf ya, anak baru 6, ya, sudah punya cucu ya, cucunya baru 1 gitu. Matur nuwun, saya kembalikan dulu kepada panitia, monggo. Ada panitia enggak ini? Nah, mungkin ada dari kami punya lembaga BM3, Baitul Mal Masyarakat Merapi Merbabu, yang kemarin menyalurkan dana ke daerah-daerah bencana gempa, dan anak kami termasuk dari tim relawan dulu di Donggala selama sekitar 3 bulan ya, di Donggala sana untuk ngopeni wong recovery gempa. Lah mungkin nanti dari tim akan ada yang sosialisasi supaya nanti apa yang kita lakukan di sini tidak berhenti di sini, tapi ada tindak lanjutnya, ada kegiatan-kegiatan berikutnya, minimal iso nambahi silaturahim, saling mendoakan, saling engko gedhok tular nek ketemu Pak Solihin, Pak Solihin, ketemu maning numpak bis Sumber Kencana mungkin yang dari Temanggung lewat secangkir ini loh, padha itu ya. Jadi itu katen. Demikian kami berikan kesempatan, mungkin sebelum ada presentasi dari BM3, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya boleh. Ya, tapi jangan yang sulit-sulit. Ya, jadi itu. Ya, silakan bertanya, Pak. Ya, silakan. Monggo diperkenankan. Kalau saya sampaikan bukunya ini saya presentasikan nggak selesai-selesai ini karena banyak sekali ini. Jadi monggo. Karena ada nasihat malu bertanya sesat di jalan itu. Gimana? Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka semua orang akan mati, yang abadi adalah amalnya selama hidup. Nah, kemudian ini ada suaranya, bayi nangis.